Halo, sahabat jejak Sang Firman. Beberapa menit ke depan akan menjadi pertarungan kita melawan ilusi rohani yang paling berbahaya, ilusi keselamatan yang murah. Kita akan menyerang comfort zone rohani Anda. Kita diajarkan, angkat tangan, ulangi doa, dan selesai. Hidupmu aman, surga sudah dipesan. Ini menciptakan jutaan orang Kristen plastik, terlihat baik di luar, tapi rapuh dan kosong di dalam. Judul kami hari ini berteriak, bohong besar gereja soal surga. Cuma percaya tidak cukup? Ini buktinya. Kami tidak menyerang anugerah, kami menyerang kekeliruan definisinya. Jika Anda mengira keselamatan itu semudah mengklik tombol setuju saat online, maka Anda telah ditipu oleh Injil yang cacat. Injil yang tidak menuntut apa-apa kecuali pengakuan di mulut. Kita semua berpegang pada Efesus 2 ayat 8 dan 9, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi masalahnya adalah, apakah kita benar-benar mengerti apa itu iman? Jika iman Anda hanya sebatas, aku setuju Yesus adalah anak Allah, maka kami harus katakan, Anda berdiri di tempat yang sangat berbahaya. Kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan membedah 3 dimensi kebohongan yang membuat iman Anda tidak bernilai. Hari ini, kita akan membongkar arti kata percaya dalam bahasa aslinya. Kita akan melihat perbandingan tokoh Alkitab yang hampir selamat. Dan yang terakhir, kita akan memberi Anda tes kejujuran iman yang tidak akan Anda temukan dimanapun. Ketika Alkitab berbicara tentang percaya atau iman dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang sering digunakan adalah pistis. Pistis memiliki arti jauh lebih kaya daripada sekedar persetujuan mental. Persetujuan mental atau gnosis ini hanya mengetahui fakta tentang Yesus, seperti yang dimiliki setan. Iman sejati dalam bahasa aslinya pistis atau fiducia, ini adalah penyerahan, ketergantungan, dan kepercayaan diri yang total. Ini seperti melompat dari jurang ke dalam pelukan seseorang, di mana tindakan melompat membuktikan Anda benar-benar percaya dia akan menangkap Anda. Plot twist filologis. Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani untuk kebenaran yang dihitung Abraham adalah emet, yang berarti ketaatan yang terbukti dan dapat diandalkan. Seperti yang sudah kita bahas, persetujuan mental tidak menyelamatkan. Setan percaya dan gemetar, tapi dia tetap musuh Tuhan. Mari kita lihat studi kasus yang lebih mengerikan, Yudas Iskariot. Yudas percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Buktinya, dia mengikuti Yesus selama 3 tahun, melihat mujizat, dan bahkan melayani dalam kementerian. Yudas punya pengetahuan, notisya, dan bahkan pengakuan di mulut. Tapi mengapa Yudas binasa? Karena ia tidak memiliki penyerahan, fiducia. Kepercayaannya tidak pernah melampaui dompetnya, ambisinya, atau rencana pribadinya. Iman yang tidak disertai penyerahan diri total bukanlah iman yang menyelamatkan, melainkan alat untuk mencapai tujuan pribadi. Yudas percaya bahwa Yesus bisa memberkati, tapi dia tidak mau dia mendikte hidupnya. Banyak dari kita seperti Yudas, kita percaya Yesus bisa memberkati, tapi kita tidak mau dia mendikte hidup kita. Yakobus 2 ayat 17 dengan tegas memvonis iman tanpa perbuatan adalah mayat. Ketaatan adalah nafas dari iman. Jika tidak ada ketaatan, jantung iman Anda sudah berhenti berdetak. Kesimpulan dari bahasan di atas, Tuhan tidak diselamatkan oleh apa yang Anda tahu, gnosis, tetapi oleh apa yang Anda serahkan dan lakukan, pistis atau emet. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang telah mengubah status Anda dari musuh Tuhan menjadi hamba yang taat. Mari kita kembali pada kriteria sang hakim Matius 7, 21-23. Orang-orang yang ditolak Yesus di gerbang surga itu bukan ateis. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif secara religius.
Mereka berteriak, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Mereka bangga dengan portofolio rohani mereka. Tolong perhatikan, mereka melakukan perbuatan yang baik, nubuat, pengusiran setan, itu semua outcome positif. Namun Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kebohongan yang biasanya terjadi dalam gereja, sebuah pernyataan, aktivitas rohani yang luar biasa, tidak menjamin relasi intim dengan Tuhan. Anda bisa sangat sibuk di gereja, sangat vokal, tapi jika itu tidak mengalir dari mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa, maka itu hanya kebisingan yang religius. Disinilah ketaatan menjadi pembeda mutlak. Ketaatan membuktikan bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan dan tunduk pada otoritasnya. Bukan sekedar menggunakan namanya untuk kepentingan karir atau reputasi rohani kita. Mari kita lihat dua pria yang punya pengetahuan tentang Tuhan namun memiliki hasil berbeda. Yang pertama Simson. Dalam Simson ada iman yang sensasional. Simson tahu Tuhan. Dia punya kekuasaan rohani kudus yang luar biasa. Dia bernasar dan diurapi. Dia memiliki performance rohani level dewa. Namun dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal wanita dan hawa nafsu, ia berkompromi dan tidak taat. Ia percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkannya, tetapi ia tidak menjadikan Tuhan puan atas nafsunya. Imannya berpusat pada dirinya sendiri. Yang kedua, Yusuf. Dalam Yusuf ada iman yang tersembunyi. Yusuf tidak pernah memimpin perang. Mujizatnya hening. Ketika digoda istri Potifar, ia tidak berseru memanggil api. Ia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Pembeda kualitas iman. Iman Simson diuji dengan kebesaran. Imannya Yusuf diuji dengan kesetiaan tersembunyi. Iman sejati tidak diukur seberapa besar mujizat yang Anda terima, tetapi seberapa kecil kompromi yang Anda tolak saat tidak ada orang yang melihat. Kebohongan berikutnya, bahwa anugerah itu adalah lisensi untuk hidup seenaknya, padahal seharusnya anugerah itu adalah kekuatan untuk mengatakan tidak pada dosa, bukan alasan untuk terus berbuat dosa. Jika iman Anda tidak mengalahkan dosa, maka iman Anda tidak mengalahkan dunia. Sekarang kita masuk ke inti dari kebenaran yang membebaskan sekaligus menantang. Jika iman harus berbuah, dalam bahasa lain adalah ketaatan, apakah itu berarti kita mendapatkan keselamatan dengan usaha kita? Tidak. Kita kembali ke Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu di mana plot twistnya? Begini sahabat Jejak Sang Firman, iman yang menyelamatkan itu bukan hanya hasil keputusan Anda untuk percaya. Iman yang menyelamatkan adalah anugerah dari Allah yang Dia tempatkan di hati Anda, yang secara otomatis mendorong Anda untuk menyerah dan taat. Iman sejati yang menyelamatkan tidak bisa diam. Ia adalah benih hidup yang secara genetik diprogram untuk menghasilkan buah ketaatan. Jika iman Anda diam, tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, masalahnya bukanlah usaha Anda kurang, tapi benih yang Anda terima adalah benih yang palsu, iman yang mati. Lihatlah Abraham, Ibrani 11. Imannya dihitung sebagai kebenaran, bukan karena dia setuju bahwa ada Tuhan, tetapi karena dia bertindak atas janji itu. Dia meninggalkan Ur, dia siap mengorbankan Ishak. Imannya adalah aksi. Jangan fokus pada seberapa keras Anda coba percaya. Fokuslah pada seberapa rela Anda menyerahkan kendali hidup. Iman sejati adalah anugerah yang membuat Anda mau taat, bahkan saat itu menyakitkan. Kita kembali ke standar Yesus di Matius 7. Mereka yang ditolak adalah mereka yang berfokus pada perasaan religius dan aktivitas pribadi.
Mereka yang ditolak itu berpikir, Tuhan, aku merasa Engkau mengasihi aku saat aku bernubuat. Tetapi kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa yang paling mendasar? Kehendak Bapa bukan hanya penginjilan, kehendak Bapa adalah pertobatan sejati, yaitu perubahan arah hidup total yang menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Plot twist teologis, perbuatan baik bukan pintu masuk ke surga, perbuatan baik adalah bukti bahwa Anda sudah masuk melalui pintu Yesus. Jika Anda berkata sudah percaya tapi tidak ada perubahan dalam cara Anda marah, menggosip, atau menggelola uang, atau Anda masih mata keranjang, maka Anda harus dengan jujur bertanya, apakah Roh Kudus yang menyelamatkan benar-benar tinggal di dalam Anda? Iman yang selamatkan adalah koneksi hidup yang harus menghasilkan output. Output yang sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan hatinya. Sekarang, mari kita jauhi perdebatan teologis dan masuk ke aplikasi praktis. Bagaimana Anda tahu bahwa iman Anda adalah pistis yang menyelamatkan, bukan sekadar gnosis yang palsu? Rasul Yohanes memberikan kriteria yang tajam dalam surat 1 Yohanes. Ini adalah tes kejujuran iman. Pertama adalah uji ketaatan. 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ujiannya adalah Anda renungkan, apakah Anda secara aktif berjuang untuk menaati perintahnya, atau Anda terus-menerus hidup dalam kompromi yang disengaja. Yang kedua adalah uji kasih, 1 Yohanes 3:15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ujiannya adalah apakah Anda memiliki kasih radikal bagi saudara seiman Anda, atau Anda masih menyimpan kepahitan, gosip, dan iri hati. Kasih kepada sesama adalah evidence bahwa Anda telah menerima hidup. Yang ketiga adalah uji dunia, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ujiannya atau pertanyaannya adalah, apa yang paling Anda kejar? Kenyamanan, popularitas, dan kekayaan dunia ini, atau kerajaan Allah? Fokus hati Anda membuktikan kemana Anda akan pergi. Kebohongan yang berikutnya atau yang terakhir, kepastian keselamatan bukan didapat dari doa masa lalu, melainkan dari bukti hidup di masa kini. Jika Anda tidak melihat bukti ketaatan, kasih, dan penyangkalan diri yang progresif, jangan puas dengan kepastian palsu. Mintalah Roh Kudus membersihkan benih iman Anda. Sekarang juga, tanyakan kepada diri Anda beberapa ujian di atas. Sahabat jejak Sang Firman, tujuan kita hari ini bukan menakut-nakuti Anda, tetapi mempersiapkan Anda untuk hari ketika Anda berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Pada saat itu, Yesus tidak akan bertanya, apakah kamu sudah berdoa keselamatan? Dia akan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan anugerah dan roh yang kuberikan kepadamu? 1 Korintus 3 ayat 13 berkata, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Pekerjaan alias buah ketaatan kita akan diuji dengan api. Jika fondasinya hanya iman kata-kata, perasaan, atau aktivitas tanpa penyerahan, itu akan hangus seperti jerami. Tetapi jika fondasinya adalah iman yang hidup, iman yang menghasilkan ketaatan dan kasih, itu akan bertahan seperti emas murni. Jangan hidup dalam kebohongan besar yang tanggal.
Jangan puas dengan iman yang membuat setan pun tidak gemetar. Tantangan akhir. Berhentilah berdebat tentang apakah Anda selamat. Mulailah hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Biarkan buah Roh Kudus membuktikan kepada diri sendiri dan dunia bahwa Anda benar-benar mengenal Sang Tuhan. Jangan takut. Jika Anda merasakan dorongan untuk bertobat dan taat setelah mendengar ini, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di hati Anda. Itu adalah bukti bahwa benih yang Anda miliki adalah benih yang asli. Jadilah orang Kristen yang sejati, hidupkan iman Anda. Pistis Anda harus menjadi emet dalam tindakan Anda. Jika Anda siap menguji fondasi iman Anda dengan api, like video ini. Berikan komentar di bawah. Apa buah yang paling sulit untuk Anda hasilkan? Apakah iman Anda hanya persetujuan mental atau penyerahan total? Mari kita saling mendoakan untuk ketaatan radikal. Tuhan Yesus memberkati.